ada dua jenis iuran. Iuran yang untuk PBI dan iuran non PBI, itu aja jenisnya. Oh, tunggu bos. Kalau berubah nanti turun, nanti orang minta pemutihan pula. Loh. Yang dia sudah bayar, telanjur membayar 150. Enggak, itu gini, itu ada bisa diatur. Kalau dia dirubah, diturunkan, dia ada lebih bayar namanya. Itu dihitung nanti dia kompensasinya dia tidak membayar dia untuk waktu berapa bulan ke depan. Bagus. Ada mekanismenya itu. Yang lebih bayar itu baru, Rin. Itu ada itu. Itu ingat istilah lebih bayar itu kan sekarang. Oh iya, itu kan istilah BPK itu. Oh iya, istilah lebih bayar. Ini masuk ranahnya Bang Farudin. Mengenai angsuran itu gimana? Apakah kita bisa melunaskan kewajiban kita secara angsur? Ini begini, persoalan menunggak ini kan ada dua sebab. Pertama, apa kaitannya dengan ability to pay atau willingness to pay? Ya, betul. Selama COVID ini, pendapatan menurun. Aku ada dua kawanku, dia tidak bekerja lagi. Ya, memang kalau, nah itu kan ini cerita, jangan cerita COVID nanti lain lagi case-nya itu. Ya, sebelum COVID lah dulu. Ini willingness to pay atau ability to pay. Kalau dia ketidakmampuan, ya, itu kan harus dilihat kalau dia tidak mampu. Jadi konsepnya jelas. Kalau betul-betul dia tidak mampu, berarti dia orang miskin. Itu aja rumusnya. Dia dapat, dia masuk PBI. Tapi kalau dibilang orang miskin kan nggak mau dia. Dia mengatakan Islam Medan tuh, biar miskin asal setan gitu. Enggak, macam di Medan banyak juga. Orang kaya banyak di Medan. Orang kaya banyak. Jadi bukan begitu. Aku yang mau bertanya, dia mau bayar, tapi kemampuan dia saat itu ada. Lah itu kan karena sudah dia ada 1,2 dia menunggak misalnya ya. Lah jadi begini, itu ada namanya juga punishment. Jadi memang ada mekanisme punishment itu memberikan rasa kapok kepada yang lain, jangan coba-coba menunggak. Jadi maka itu sekarang itu aturannya, kalau dia menunggak paling banyak itu walaupun dia menunggak 2-3 tahun, yang dibayar itu cuma 12 bulan. Setahun, Bang. Walaupun menunggaknya itu 24 bulan. Ya, udah dikawal tuh aturannya, bayar aja setahun. Walaupun dia menunggak 2 tahun. Kemudian, tapi dia nggak otomatis dapat. Dia kalau mau ada tindakan, karena dia biasanya membayar kalau mau ada kebutuhan kan? Iya, karena dia sakit. Ada tindakan. Maka dia dapat fasilitas, walaupun dia sudah membayar setahun, dia mendapat fasilitas Paskes BPJS, maksimum dia harus membayar 30 juta. Tergantung jenis tindakannya. Kalaupun tindakannya itu sebetulnya biaya dikonversikan dengan umum itu 150 juta, operasi jantung misalnya, dia itu bayar 30 juta. Itu udah dibatasi, tidak boleh lebih dari 30 juta harus dia bayar. Baru dia bisa dapat tindakan operasi jantung secara gratis. Nah, mari kita lihat ini di mana apanya kan secara utuh kebijakan ini gitu. Nah, tetapi aku setuju tadi yang Abang bilang soal kenapa nggak bisa diangsur. Sekarang sedang diatur, sedang dihitung mekanisme angsur. Nah, ini memang sedang dikaji. Jadi masih terbuka lah BPJS itu. Tapi begini, perlu juga dipertimbangkan. Begini Pak Ghazali, dia sebenarnya malas mau bayar. Itu tadi. Dan baru dia bayar. Ya itu tadi, willingness to pay tadi. Tapi ada sanksi lain, mungkin nggak tuh? Apakah ini berlaku itu pada berobat? Jadi pada saat ada keterlambatan bayar, itu ditimpa oleh mereka. Pada saat ada perawatan nginap, itu kena denda. Masuk itu denda karena ada keterlambatan bayar. Aku pernah mengalami beberapa kali itu karena kenapa? Ini karena dulu ada keterlambatan bayar dikenakan denda. Tapi pada saat rawat nginap Nggak ada hubungannya itu, nggak ada. Nggak ada ya, berarti itu nggak ada. Itu di depan. Itu sebetulnya hitungan di depan pada saat bukan di depan itu sudah dihitung. Dan ini peserta waktu kita mau masuk daftar kan ditanya pasien umum apa pasien BPJS. Kan gitu kan. Nah, kalau pasien umum udah selesai. Jalan tol aja itu nggak ada lagi urusannya kan bayar BPJS baru dicek dia jadi pikirnya dia pernah nunggak enggak gitu. Dicek gitu itu tengok bapak udah nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Ini di catatan kami sudah 2 tahun bapak nggak bayar. Itu ketahuan tuh sistem itu udah bunyi di alarmnya itu. Ini udah bayar udah bayar tapi ada historis itu pernah nunggak dalam waktu rentang 3 bulan.
Itu dikenakan denda. Loh, nggak ada cerita kalau dia Nggak sudah ada, ya? aktif. Kalau dia sudah aktif, tidak ada lagi cerita menunggak orang yang sudah aktif. Oh, itu nggak tahu. Dia itu kalau menunggak tidak aktif, otomatis dia menjadi tidak aktif. Kalau dia sudah aktif, tidak ada urusan menunggak. Nggak ada ya? Sudah selesai itu. Sekarang pertanyaannya begini, gimana, Pak Bang? Ghazali. Ya, Ini kan sama juga kasus penerima bansos. Orang mau Ya. menerima bansos, tapi nggak mau dia dicap di rumahnya orang miskin. ya, Karena BPJS juga memberi dorongan begitu. ya. Jadi boleh dia PBI, tapi pintunya ditulis orang miskin gitu. Ya. Mungkin nggak? Ya. Itu banyak itu. Dia Lah, dikira iya. miskin, marah dia. Aku Iya. orang kaya ya katanya. Aku Itu- orang kaya. itu- Dari kampung dulu moyang aku udah orang kaya katanya. Itu apa natural banget lah. Ya. Ada apa istilah Medan kita dulu ingat Bang Halis, kita punya istilah Medan tuh. Awak ini apalah. Nah, Ya. kau miskin Ya. kau. Ya apa kau bilang deh? Nah, marah dia. Kita nyebut diri kita miskin mau, tapi disebut orang kita miskin, tersinggung kita. Ya. Kalau yang betul miskin, Ya, kalau orang kaya mau dia. Oka, kalau Oka mau dia orang kaya. Ya. Walaupun miskin. Aku ada mau tanya sama Ghazali dulu. Sebelum Kan- Pak Halis, ada yang Ah. belum dijawab sama dia tadi. Kalau Apa itu? Pak buat penelitian, Ya. itu orang mau sesar itu ada pengaruhnya nggak dengan kebutuhan nomor apa cantik? Ya, itu macam-macam. Tadi soalnya Macam-macam. saya berdebat dengan nyonya, ada yang minta 17 Agustus di sesar, Ya. ada yang minta 11-11 kemarin. Ya, bisa Nah, jadi. ini ada nggak? Bisa Ah. aja. Itu pasti bayar. Tergantung dokter lah itu ya. kan dia udah di cover sama BPJS. Itu pasti bayar. Selisihnya dibayar. Berapa dia hak dia bayar normal ya. Kelahiran normal itu berapa? Misal 2 juta. Ya. Sesar 7 juta misalnya, maka 5 juta dibayar. 5 juta bayar itu enggak masuk ke BPJS. Itu masuk ke kantong rumah sakit, kantong dokternya melakukan tindakan. Kan Jadi Pak, gitu. Bang Jaya udah lihat tuh bahwa medsos itu ada juga pengaruhnya. Oh iya. Ya, Betul, ya. betul. Nah, Ini kemarin berapa? 11 ini? Apa? nah, 21 ini? Oh, itu rame kali. ya. Antri orang, kena nomor Tapi cantik. itu transaksional karena aku pernah kemarin cucuku mau lahir, aku minta tanggal kelahiranku. Nggak mau dokter. Nah, 2 hari. Itu bagian PR-nya Hazali juga lah itu. ya. Ya, karena kadang-kadang Nah, permintaan yang kurang layak, katakanlah begitu kan tidak natural itu kan berarti tidak layak, natural. Nah itu barangkali bisa disaring lagi, walaupun kerjaan akan banyak sekali itu Hazali. ya, sebetulnya undang-undang itu udah masang rambu-rambu, Bang. Undang-undang itu juga sudah memahami kondisi itu bakal terjadi. Maka itu ada istilahnya urun biaya. Supaya tidak diurugikan uang iuran itu. Kalau hanya karena pleasure, karena kesenangan, kemudian menjadi meledak biaya, ini kan menjedot iuran. Ya. Nah, merugikan yang lain sebetulnya kan begitu. So, soal untuk kerugian BPJS yang terus menerus. Jadi begini Bang, awalnya itu 2014 itu ada kewajiban pemerintah kan membayar PBI. PBI-nya itu kan waktu itu cukup banyak. Waktu itu kira-kira 96,4 juta yang harus dibayar oleh pemerintah. Waktu itu Pak Marto Menteri Keuangannya. Iya, oke. Dan Udah waktu Gubernur itu- Bank Indonesia ya. Jadi Ya. Dan itu kemudian dia bilang, wah kita nggak ada duit. Dia mau bayar cuma 15.900 PBI-nya itu, 15.900. Kami sudah hitung di DJSN, kami kan tugasnya menghitung itu. Kita punya aktuaria, kami 15 orang itu lengkap semua, ahli-ahlinya macam-macam di situ. Saya hanya cuma mengarrange saja lah mereka itu sesuai dengan kemampuannya. Itu kalau 15.000, ini tahun pertama pasti sudah defisit. Itu kan aktuarianya, keekonomiannya nggak masuk. Ya, dengan begitu banyaknya 96,4 juta PBI itu, hanya 15.000 sekian, dihitung, itu nggak masuk dengan perhitungan rencana existing waktu ASKES dulu, pengalaman ASKES menjadi dasar untuk melihat berapa biaya. Kan itu ada hitungannya. Dari situ terlihat ini pasti rugi. Ya, dengan kondisi seperti ini. Tapi Pak Marto nggak percaya. Udah ini aja dulu. Ini macam apa Yunani ini ya gara-gara social security ini bangkrut tuh negara katanya. Nah, jadi ada kesan negara ini akan bangkrut jika menerapkan social security. Ada mindset itu di antara pejabat. Ya kita berdebatlah di situ. Karena ini perintah undang-undang ya
harus kita laksanakan. Nah, Ya, betul. Tahun pertama saja, tahun pertama itu di akhir tahun itu sudah rugi 3 triliun. Kenapa? Karena tahun pertama ada BPJS, terjadi euforia. Ya. Orang mau, bener nggak aja kayak di gratis? Bener nggak? Ya. Euforia, berame-rame. Sedikit aja langsung rumah sakit. Puskesmas pun langsung buat surat pengantar untuk ke rumah sakit. Bebas rumah sakit mana? Oh itu tahun pertama itu euforia. BPJS juga belum ada regulasi yang komprehensif kan? Jadi mana yang apa? Nah, meledak 3 triliun. Tahun kedua 5 triliun. Ya. Nah, kita wah ini nggak bisa, ya. Maka naiklah sedikit, naik menjadi kalau nggak salah 22.000 disetujui. Jadi sedikit itu berlangsung sampai 8 tahun. Defisit lah sampai terakhir itu defisit sampai berapa? Hampir 20 triliun. Akumulasi defisit hampir 20 triliun. Kementerian Keuangan baru tersedak. Nah, akibatnya apa? Bu Sri Mulyani pikirnya kan sudah bagaimana ini juga dibebankan ke masyarakat. Langsunglah dilompat, dinaikkanlah iuran itu sampai 150.000. Itu bertanya. Itu dasarnya untuk menutupi yang defisit yang karena kebijakan pemerintah ini yang tidak konsisten ini. Dibeban. Bukan dari APBN menambahnya. Enggak, uang masyarakat itu ditingkatkan iurannya. PBI-nya baru dinaikkannya menjadi 43.000. Hampir 2 kali lipat dari 22. Baru dia naikkan 42.000. Kemudian masuk COVID. Orang ke rumah sakit takut. Maka klaim rumah sakit menurun. 2 tahun ini klaim rumah sakit menurun. Iuran kan jalan terus. Nah, iuran jalan terus. Sekarang BPJS ini sudah surplus. Ya, saya tidak mengatakan untung, surplus karena tidak ada istilah untung karena nirlaba. Dia tuh surplus itu sudah sekitar 28 triliun. Wow. Tapi pemerintah juga lihat surplus gini, mulai ngintip lagi, udah mulai dibebankan. Yang orang-orang yang kena COVID, ya itu sebagian harus dibayarkan oleh BPJS dari uang iuran itu. Sudah mulai karena mungkin pemerintah sudah mulai kewalahan nggak ada duit kan, mulai disenter tuh duit. Nah ini yang hati-hati, saya sudah katakan. Karena apa? Ini kan masih bayangan, surplus ini sebetulnya ini tidak stabil. Nah, apakah sudah dihitung dana cadangan? Karena ada kewajiban menyediakan dana cadangan itu 10%. Sekarang ini rata-rata pendapatan BPJS itu setahun itu 110 triliun. 110 triliun itu kalau 10% itu ada 10-15 triliun, itu harus dicadangkan untuk keadaan-keadaan tertentu atau bridging akhir tahun. Nah, harus diantisipasi, walaupun ini untung 28 triliun, tapi sekarang ada namanya rebound. Rebound peserta. Sesudah COVID menurun, udah rame lagi orang ke rumah sakit. Iya. Nah, ya kan? Nah, motong sedikit. Ya, Bang. Ini jujur nih. Ada nggak dipakai untuk infrastruktur? Oh, enggak mungkin. Orang dananya aja nggak cukup, apa infrastruktur? Orang namanya dana pensiun aja dipakai, saya tanya. Hebat sekali pertanyaan orang BPK ini ya. Beda, Bang. Ngeri ya, Pak. Ngeri. Nah, beda pensiun itu BPJS Ketenagakerjaan, pensiun itu kan investasi. Itu kan dia memang dana disimpan. Ini kan pelayanan. Bukan ngumpul uang itu habis untuk tapi kan itu hanya Pak Gajali, investasi dan pelayanan itu kan hanya 2 kata aja, ujungnya tetap uang juga. Uang haji juga bisa dipakai kan? Iya, masih ada. Ya masih ada. Ya karena uang haji disimpan. Takut kita ngomong nanti dana BPJS pun dipakai infrastruktur. Saya begini, Bang. Bang, saya bukan membela, saya real ini kenyataan karena begini. Malam pemerintah itu waktu kemarin defisit itu malam pemerintah menalangi. Menalanginya begini. Kan ada kewajiban pemerintah bayar PBI. Jadi PBI itu setahun itu hitungannya itu sekitar sekarang ini, kalau sekarang ya dulu sekitar 30 triliun per tahun. Dibagi 12 bulan. 12 bulan. Supaya pelayanan tetap berjalan, itu pemerintah bayar di depan. Tarik di depan.
Jadi bukan melengkapi dia, pemerintah ditalanginya dulu itu, yang seharusnya sebulan-sebulan, 3 bulan ke belakang, dimajukan ke Pak Jaya, depan. Yup. Pak Jaya, Nah, kita, itu. kita curiga ini. Ah. Jangan-jangan nomornya pengurus BPJS ini tinggi, makanya dia bela-bela terus. Oh iya. Ya. Soalnya di BPJS teman Marudin main Nah, tenis ya, ya. Ah. makanya saya marah-marahi karena nggak jelas. Saya mau tanya ya, Ya. kemarin Ya. itu kan ada aturan bahwa tidak Ya. semua langsung berobat masuk ke rumah sakit kelas D atau kelas A. Ada ketentuan mesti kelas C dulu. Ya. Nah ini menarik ini fenomena ini. Kenapa pada saat itu saya kira juga kena ya. Nah rumah sakit sekarang ini lagi membangun terus. Aku tahu lah itu pasti dari BPJS penambahan ruangan dan lain sebagainya. Nah pada saat kita diminta downgrade kelas rumah sakit ke C dulu, kalau nanti bisa di sana, ternyata mereka akhirnya bilang apa? Udah nggak usah, langsung kemari aja bisa kok dilayani. Nah ini kan berarti peraturan dari BPJS untuk menekan biaya itu bisa lagi bocor karena kebijakan rumah sakit yang sebenarnya bagaimana itu kontrol dari BPJS itu sendiri. Sekarang kan kita udah langsung balik. Aku nggak lagi ke C langsung ke B. Gitu. Itu kan pernah kan ada kejadian seperti itu.